kesetiaan saya. Walaupun pelayanan itu seringkali juga tidak mudah. Yang pertama adalah pelayanan kunjungan orang sakit, sekaligus juga pelayanan sakramen pengurapan. Yang kedua adalah pelayanan sakramen apa kira-kira? Sakramen tobat. Kalau sakramen kasih malah tidak, biasa-biasa aja, karena mungkin menjadi terlalu biasa. Kunjungan orang sakit dan juga pelayanan sakramen tobat. Dua pelayanan itu senantiasa mengajak saya akhirnya untuk berdoa. Memberi saya kadang kacamata yang baru, kacamata yang mungkin belum dianugerahkan pada saya sebelum tak bisa. Mungkin karena saya pun kemarin memilih tipe saya itu, saya memilih kemarin melankolis. Walaupun saya belum isi, hanya melankolis saja lah. Mungkin sedikit pemurung-pemurung, gampang stres gitu ya, bener gak? Pelayanan kunjungan orang sakit, sakramen tobat, seringkali membuat saya melihat dengan cara baru. Kita dengar-dengar dengan seluruhnya, tetapi kemudian seringkali menjadi, ternyata manusia menjadi begitu lemah, ya. Sakit, menderita, tapi saya belum sampai pada kesimpulan segala sesuatu adalah penderitaan, karena yang mengatakan begitu kan Siddhartha Gautama. Tetapi saya sampai kemudian bahwa kita manusia yang begitu lemah dalam sakit itu senantiasa yang membawa saya seringkali setelah pelayanan berjumpa dengan orang sakit, pengurapan juga, dari pelayanan membuat saya ingin masuk ke kapel untuk berdoa sendiri. Bukan kesedihan akhirnya yang terjadi, ya ada unsur itu juga, tentu doa kemudian bagi yang sakit, tetapi muncul juga akhirnya suatu harapan. Saya suka Mazmur itu yang sering kali saya sampaikan kalau ada yang meninggal. Siapakah manusia ini? Mungkin usianya 50 tahun atau lebih. Di pagi hari dia seperti bunga yang mekar, tapi di siang hari layu. Jika kulihat bulan dan bintang karya Tuhan, siapakah manusia ini sehingga kau perhatikan? Doa Mazmur kan sederhana begitu kan, kecil tapi punya keyakinan bahwa kita diperhatikan. Ada penderitaan di situ, tapi kemudian dalam doa begitu bersyukur bahwa Allah yang Maha Kuasa dalam iman Kristiani dipahami dekat dengan kita karena Dia Immanuel, hadir dan muncul dalam peristiwa hidup harian kita. Itulah pelayanan yang senantiasa mengajak saya untuk entah bagaimana berdoa. Pelayanan yang membuat saya diingatkan lagi untuk rendah hati. Ayo Dimas, rendah hati. Dan memohon rahmat itu sendiri menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tapi semua itu berawal dari suatu pelayanan. Pelayanan yang seringkali berjumpa dengan orang sakit, terutama diundang. Ada yang sakit di sana ada kunjungan. Tidak gampang juga bagi saya. Lagi enak-enaknya membaca buku, ya kan? Membaca buku kan enak. Berpikir-pikir lah, menulis dan seterusnya. Tidak mudah. Tetapi senantiasa pelayanan itu
mengajak saya masuk ke doa, masuk juga untuk mendengarkan sabda Tuhan semacam ini, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sama juga pelayanan sakramen tobat juga senantiasa mengajak saya untuk berdoa, karena pelayanan ini bukan karena kesucian saya, tapi semata-mata karena rahmat Tuhan semata. Kalau pelayanan sakramen Ekaristi itu tidak spontan membuat saya berdoa sebenarnya, sedikit terpaksa karena saya harus menyiapkan diri dan macam-macam. Dua pelayanan itu, kalau dalam dinamika gereja, lewat pelayanan yang masuk sungguh-sungguh, kita pasti akan diajak untuk dalam doa, masuk ke dalam doa. Doa yang sungguh-sungguh pun kemudian akan membuat kita berani untuk keluar dari diri kita sendiri untuk semakin melayani, dan dinamika itu terus berjalan semacam itu. Dari pelayanan kita akan diantar untuk semakin masuk dalam doa, sementara dalam doa kita juga akan semakin diantar masuk dalam pelayanan. Maka teman-teman sekalian, kita prodiakon juga menjadi bagian dari gereja yang melayani. Pelayanan orang sakit, pelayanan sakramen tobat itu adalah pelayanan gereja, bukan pelayanan pribadi seorang imam. Para prodiakon bisa turut serta dalam pelayanan tersebut, bukan berarti kemudian memberikan pengurapan orang sakit, ya, itu dilarang. Bahkan juga memberikan pelayanan sakramen tobat tidak bisa, tetapi juga bisa masuk dalam kerangka yang lebih luas, mendampingi, menemukan, menghibur, berjalan bersama dengan saudara-saudara kita yang sakit. Sakit itu macam-macam, teman-teman. Bisa sakit fisik, bisa sakit karena memang di luar dari suatu komunitas, mungkin karena perkawinannya kan ya tidak sah, atau mungkin karena kasus yang menimpa keluarganya sehingga ia diusirkan dari masyarakat gereja misalnya. Banyak saudara-saudara kita yang semacam itu, dan kita diajak juga untuk melihat, untuk mendengar, untuk melayani saudara-saudara kita. Karena saya dari pengalaman saya sendiri, dan juga tentu dikuatkan oleh kesaksian gereja, pelayanan semacam itu membuat kita akan masuk dalam doa, akan semakin masuk dalam permohonan rahmat kerendahan hati. Jadi tugas kita, teman-teman sekalian, prodiakon bersama juga dengan kerjasama ketua minuman dan macam-macam, tidak hanya ke gereja untuk mengantar komuni itu ya, dengan baris dan kemudian kadang lucu-lucu salah-salah gitu. Itu salah satu saja, tetapi ada banyak saudara-saudara kita yang perlu mendapatkan pelayanan dari gereja. Dan koordinasi semoga bukan menjadi suatu halangan, tetapi menjadi sarana bagi kita untuk semakin bisa menyentuh dan meraba saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita mohon ini dalam kesiapan kita, dalam rahmat, tentu dalam tugas tentu dianugerahkan rahmat di sini. Pelayanan tidak bisa dilepaskan dari doa-doa kita, dan doa-doa kita juga semakin diarahkan dalam pelayanan. Kita bawa doa kita, seluruh pergulatan kita, bahkan kita sebagai pelayan itu kan juga sebagai keluarga, masing-masing punya keluarga, maka mari juga kita bawa seluruh pergulatan keluarga kita. Mari kita hening sejenak.
Iya. Oh. Udah ketukar mah.